Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 23 Mei 2023, hari biasa pekan Paskah ke-7. Mari saudara, kembali kita di pagi hari yang cerah ini mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita yang telah memberkati kita, dan awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rendah hati dalam melayani. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan 27 dan Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kekristenan saudara tak lepas dari melayani. Dalam melayani kita tak ada batasan dan akhirnya. Melayani tidak melihat suku, agama, ras, dan budaya. Inilah perintah Yesus bagi kita semua untuk melayani kepada semua orang. Dalam kehidupan zaman modern ini, saudara, banyak sekali yang menawarkan berbagai bentuk persaingan, kompromi, dan kesenangan sesaat. Sebagai seorang pelayan yang melayani, kita perlu memperhatikan hal ini. Jangan sampai kita terjebak dan terjerumus dalam penawaran-penawaran dunia yang menyesatkan. Kita perlu belajar dari Paulus di dalam pelayanannya, saudara. Dengan segala rendah hati hingga mencucurkan air mata, ia melayani dengan berbagai pencobaan yang dialaminya. Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Walaupun dia mengalami berbagai penderitaan, saudara, ia tak lalai dalam pelayanannya. Dengan dikuatkan oleh Roh Kudus, semuanya ia beritakan dan ajarkan kepada semua orang. Bagaimana dengan diri kita saat ini sebagai pelayan, saudara? Apakah kita juga tetap maju melayani, saudara, walau dihadapkan berbagai rintangan dan penolakan? Atau kita mundur, saudara? Melalui bacaan pertama hari ini, kita mau belajar dari Paulus. Paulus memiliki konsep pelayanan yang jelas. Ia tidak ragu sedikit pun akan panggilannya sebagai pengabar Injil, saudara. Meski itu berarti penderitaan atau kematian yang akan dialami. Kita dapat baca dari ayat 19 sampai 20 dan 24. Paulus tidak hanya ingin menyenangkan telinga pendengarnya saja, saudara. Sasarannya adalah supaya orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Di ayat 21. Itulah sebabnya Paulus memberitakan Injil baik kepada orang Yunani yang tidak mengenal Allah maupun kepada orang Yahudi yang ingin membunuh dia. Ia bahkan berkata bahwa ia telah memberitakan Injil kepada semua orang, baik yang diselamatkan maupun yang akan binasa. Ayat 26. Paulus berorientasi pada tujuan akhir, saudara, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Paulus melayani bukan untuk kebesaran namanya atau untuk mengumpulkan kekayaan. Motivasi Paulus adalah untuk menyenangkan Tuhan dengan cara mencapai garis akhir yang telah ditetapkan oleh Tuhan, bukan oleh ambisi pribadinya. Paulus adalah pelayan Tuhan yang tidak suka mengemis. Ia tidak hidup dari uang persembahan jemaat, saudara. Ia bekerja keras untuk membiayai pelayanannya sendiri dan juga pelayanan rekan-rekan sekerjanya, serta mencukupkan kebutuhan mereka yang berkekurangan. Paulus memusatkan hidupnya pada Kristus, sehingga Kristuslah yang ia utamakan. Dirinya, penghidupannya, bahkan nyawanya sekalipun rela dia nomor duakan, asalkan Kristus dimuliakan dan semakin dikenal oleh banyak orang. Nah, bagaimana dengan pelayanan kita, saudara? Apakah kita menomorduakan diri kita? Atau kita menomorduakan Tuhan kita?
Kita ingin mengejar popularitas, kita ingin mendapat puji-pujian, atau kita ingin mendapat PK yang lebih banyak melalui perenungan hari ini. Mari kita mau mengemban tugas amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita semua. Kita mau sebagai pelayan yang penuh rendah hati seperti seorang hamba. Kita mau seperti Paulus yang telah meneladani kita. Kita mau mengikuti jejak pelayanannya. Mari kita mau belajar seperti Paulus, saudara, dengan mengemban tugas pelayanan ini sampai garis finish. Yesus Tuhan, kami sering sulit untuk menjalani tugas yang Kau berikan kepada kami. Kami sering tergiur oleh kenikmatan duniawi. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon di dalam penantian akan Roh Kudus yang akan Kau berikan, yang Engkau janjikan untuk menolong kami. Bila Roh Kudus yang telah diterima juga oleh Paulus dan para rasul boleh membimbing dan menuntun kami agar kami mampu menjalani pelayanan yang Kau berikan ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.